Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini, pada seminar pagi ini kita akan membahas audit laporan keuangan pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Agung Wijayanto. Saya mahasiswa S1 Transfer Akuntansi. Ya, sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih dasar hukum lembaga pemeriksaan keuangan negara. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25 ayat 1. Untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Terus ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 1. Badan Pemeriksaan Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan BPK. Dari segitiga ini yang paling bawah mewakili perwakilan di setiap provinsi. Terus ada berkedudukan di ibu kota negara, terus lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang selanjutnya ada fungsi BPK. Yang pertama ada pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedua ada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga ada koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP. Yang keempat ada pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Selanjutnya ada tugas BPK. BPK memiliki tugas yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Milik Usaha Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Nah, salah satunya kemarin itu ada audit BPK untuk Garuda ya teman-teman, masih hangat ya. Nah, ada wewenang BPK. Yang pertama menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan mengkaji laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga dan atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan surat-surat, bukti-bukti rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Yang selanjutnya ada menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Selanjutnya ada wewenang BPK, yaitu menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, membina jabatan fungsional pemeriksaan, memberi pertimbangan atas dasar standar akuntansi pemerintahan dan memberi pertimbangan atas rencana sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya ada keanggotaan BPK. Mempunyai 9 anggota. Anggotanya diresmikan kepada keputusan Presiden, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota. Memegang jabatan selama 5 tahun, dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya ada peraturan. Nah, ini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, ada terkait pembendaraan, terus ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi itu ya peraturan
peraturannya. Nah, definisi pemeriksaan. Pemeriksaan yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara, keseluruhannya keuangan pejabat pengelola keuangan yang negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga ada tanggung jawab keuangan negara, kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, ada ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Nah, yang pertama ada pengelola, memiliki perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab dari seorang pengelola keuangan negara yaitu sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Selanjutnya adalah jenis pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di BPK itu ada 3. Yang pertama pemeriksaan keuangan. Nah, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan kinerja yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi pemeriksaan ini yang tidak termasuk atas pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Mungkin kayak investigasi seperti itu, teman-teman. Nah, jenis pemeriksaan keuangan, kalau yang tadi keuangan itu meliputi laporan keuangan dan pengelola keuangan negara. Jadi apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dari standar yang telah ditetapkan dan atas dasar peraturan-peraturan yang ada. Nah, untuk kinerja itu ada aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas. Nah, yang terakhir ada tujuan tertentu. Nah, tujuannya khusus, ya seperti mungkin audit BPK atau audit dari korupsi-korupsi. Terus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, dan pemeriksaan investigatif dan SPIP. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan itu ada hasilnya yaitu opini. Kita ketahui teman-teman ya, ada opini WTP, WDP, tidak memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kinerja. Yang pertama ada temuan, simpulan, dan rekomendasi. Dan yang terakhir ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang menghasilkan simpulan. Nah, ada perkembangan dari pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini ada 1995, BPK menyusun standar audit pemeriksaan atau SAP. 2007, BPK menyusun standar pemeriksaan keuangan negara atau SKPN. 2017, BPK menyempurnakan SPKN 2007 menjadi peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Nah, BPK nomor 17 tahun 2017 tentang SPKN. SPKN dinyatakan dalam bentuk PSP. SPKN terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan dan PSP. Kerangka konseptual pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan BPK ini. PSP yang dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari PSP nomor 100 tentang standar umum, 200 tentang pelaksanaan pemeriksaan, dan PSP 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan. Standar pemeriksaan keuangan negara berlaku untuk pertama BPK, akuntan publik untuk dan atas nama BPK, aparat pengawas kendaraan pemerintah. Perbedaan KSPKN tahun 2007 dan KSPKN tahun 2011. Nah, SPKN 2007 memiliki 8 lampiran. Yang pertama PSP nomor 1, pendahuluan standar pemeriksaan, ada standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, standar pelaporan pemeriksaan keuangan, standar pemeriksa kinerja, standar pelaporan pemeriksaan kinerja, standar pemeriksaan tujuan tertentu, dan terakhir ada standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pada SKPN 2017 memiliki 4 lampiran. Yang pertama kerangka konseptual pemeriksaan. PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan pemeriksaan, dan PSP 300 standar pelaporan pemeriksaan. Nah, ini ada metodologi pemeriksaan keuangan. Yang pertama dari sisi perencanaan pemeriksaan. Yang pertama ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Jadi kita ketahui dulu pemahaman tujuan dan dari pemeriksaan itu apakah untuk
kinerja atau efektivitas yang seperti ada 3 tadi, tujuan tertentu atau hal yang lain. Kedua ada pemenuhan kebutuhan pemeriksaan, yang ketiga ada pemahaman atas entitas, dan ada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Jadi kita review dulu hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang kelima ada pembahasan sistem pengendalian daerah. Apakah di sana udah internalnya udah bagus atau masih ada celah-celah. Yang keenam ada pemahaman dan penilaian risiko. Yang ketujuh penetapan materialitas awal dan kesalahan tertolir. Yang ke-8 ada penentuan uji petik pemeriksaan. Yang ke-9 ada pelaksanaan prosedur analisis awal. Yang ke-10 ada penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Nah, dalam pelaksanaan yang kita perhatikan ada yang 11 ini, pelaksanaan pengujian analisis terinci, yang selanjutnya akan diadakan pengujian sistem pengendalian. Yang ke-13 adalah pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun. Yang keempat ada penyelesaian penugasan. Nah, ini ada review kewajiban kontingensi, ada review kontrak jangka panjang, identifikasi kejadian setelah tanggal neraca. Selanjutnya adalah penyusunan konsep temuan pemeriksaan, yang selanjutnya adalah perolehan tanggapan resmi dan tertulis. Terus ada penyampaian temuan pemeriksaan. Nah, pada tahap laporan hasil pemeriksaan itu ada penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat entitas yang berwenang. Terus ada pembahasan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pejabat yang berwenang, perolehan surat representasi, dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Nah, ini ada beberapa kerangka konseptual, teman-teman bisa lihat. Ini ada pendahuluan, tujuan kerangka konseptual, ada lingkup kerangka konseptual, gambaran umumnya. Ya mungkin teman-teman nanti bisa lihat di daftar isi ini. Terus teman-teman juga bisa download sendiri dari informasi materi ini. Nah, sama ya teman-teman. Nah, cukup sekian dari presentasi. Mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya untuk Mas Agung. Ya, Mas suara Dava. saya terdengar? Oh, terdengar sekali. Oke, ya. Baik. Mungkin nanti agak keras ya, Mas. Oke, baik ya. Jadi ini mohon maaf saya lagi di luar, ya. Ada sedikit kendala suara. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih ya, karena webinar materi yang Mas Agung berikan itu sangat baik, luar biasa. Dan saya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan laporan hasil BPK. Nah, pertanyaannya, mengapa hasil laporan BPK itu dilaporkan atau diserahkan kepada DPR, mengapa tidak kepada Presiden? Apakah BPK itu bertanggung jawab pada DPR, Mas? Mungkin dijawab secara singkat dan lengkap. Terima kasih. Iya, baik sekali Mas Dava. Ini nanti kemungkinan nggak bisa secara singkat, mungkin ada beberapa yang harus saya tekankan. Nah, sebelumnya kita asumsikan ya bahwa laporan yang Mas Dava maksud ini adalah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ya Mas. Nah, yang pertama itu ada menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan adalah salah satu wewenang BPK. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi yang Bapak. Nah, untuk hasil pemeriksaan itu sendiri adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai putusan BPK. Nah, terkait hasil pemeriksaan yang tadi Mas Dava tanyakan,
Maka BPK memiliki kewajiban untuk melaporkannya ke pihak-pihak tertentu, Mas. Jadi bukan hanya ke DPR dan sebagainya itu. Tapi yang pertama itu BPK menyerahkan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua ada untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hasil tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsurnya pidana. Yang dimaksud dengan instansi berwenang di sini adalah pejabat penyidik, Mas Dava. Nah, laporan BPK ini dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memantau, yang keempat Mas Dava, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD serta pemerintah. Nah, dari poin-poin tadi, ada 4 kan tadi Mas Dava, dapat kita ketahui bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu kepada DPR. Sedangkan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkannya secara tertulis kepada Presiden. Oleh karena itu, BPK tidak hanya bertanggung jawab melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR saja, tapi juga Presiden juga, Mas Dava. Nah, ini tak kasih contoh nih. Sebagai contoh, BPK harus menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP periode 2015 pada DPR. Dalam pemeriksaan LKPP 2014, setidaknya BPK menemukan 4 penyesalan yang menjadi pengecualian atas kewajarannya. Inovasi lebih lanjut, mungkin Mas Dava bisa lihat dari temuan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2014. Itu Mas Dava. Nah, di sisi lain, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan LKPP ke Presiden, Mas Dava. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP yang pada tahun 2013 kepada Presiden kita dulu, Susilo Bambang Yudhoyono, menjabat saat itu, Mas Dava, yang meliputi neraca pemerintah pusat tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, laporan hasil resolusi APBN, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, seperti itu Mas Dava. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, Mas Dava. Gimana Mas Dava responnya? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Wah, terima kasih Mas Dava. Mungkin cukup ya Mas Dava dan teman-teman di sini. Terima kasih udah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.